们组建了地球联盟。更在其他23个地区，5个大国挺了过来，在大涅槃中活了下来，诞生出了Halo semuanya, selamat datang di Semangat Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan merecap sebuah cerita film Donghua series yang berjudul Swallowed Star. Yang dimana Donghua ini sudah mempunyai 2 season, dan season keduanya masih ongoing. Di sini saya memberikan sedikit informasi bahwa setiap 2 episodenya akan saya recap menjadi satu part video yang berkemungkinan akan berdurasi kurang lebih 15 menitan, agar teman-teman semua dapat menikmati ceritanya dengan lebih baik. Baiklah, tidak membuang waktu, kita langsung saja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kondisi sebuah kota yang sudah sangat hancur, yang hal ini disebabkan oleh infeksi virus. Dan kita dijelaskan bahwa infeksi virus ini menyebabkan lebih dari 2 miliar kematian di seluruh dunia. Dan virus ini bernama virus RA, yang dimana ia menyebabkan hewan-hewan bermutasi, mulai dari ukuran mereka dan juga kecerdasan dari hewan-hewan itu meningkat. Yang dimana menyebabkan manusia memasuki era yang disebut era Great Nirvana. Yang 遭到毁灭的，都起源于旧世纪末的那500万年前，地球遭遇小行星第62，因此进入了大涅槃。Karena hal ini, para pemimpin dunia pun mengajukan sebuah rencana, yang dimana mereka akan meluncurkan bom-bom nuklir untuk menghancurkan para monster. Setelah mereka mempunyai bom-bom tersebut, mereka pun mengujikannya ke sebuah wilayah. Tetapi, hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai keinginan, yang dimana ribuan bom nuklir itu gagal menghancurkan para monster, yang malah menyebabkan kerusakan bagi manusia itu sendiri. 6500万年前，地球可以毁灭地球3次，是我们进行过上百次核试验的新地颗核弹，地球并没有毁灭。全面核打击计划。Kita pun diperlihatkan dengan seorang warrior, yang dimana ia sedang menyiapkan peralatan dan juga senjatanya. Setelah selesai, ia langsung turun dari pesawat dan meluncur ke sebuah kota. Di saat berada di udara, ia dihadang oleh para monster terbang. Di sini, kita dapat melihat kalau ia dengan mudah mengalahkan para monster itu. Sesampainya di kota, ia pun berhadapan dengan seekor monster yang terlihat seperti seekor naga, yang mempunyai ukuran yang sangat besar. Tidak membuang waktu, ia langsung melakukan serangan. Terlihat kalau ia cukup kesulitan menghadapi monster itu, karena monster itu mempunyai energi petir. Lalu, tidak mudah menyerah, ia langsung melakukan serangan untuk berikutnya. Di saat warrior tadi akan melakukan serangannya untuk berikutnya, kita pun dibawa ke 5 tahun yang lalu. Dan di sini kita melihat seorang laki-laki yang sedang bersepeda di atas sebuah jembatan. Tak lama kemudian, ia pun dipanggil oleh temannya yang bernama Wei Wen. Dan kita diberitahu kalau orang ini adalah Luo Feng.
Dan di sini temannya menjelaskan bahwa peradaban manusia selamat karena adanya kerjasama dari 5 negara besar dan juga adanya kemunculan para warrior, yaitu orang-orang yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat yang dianggap sebagai pahlawan. Dalam hal ini, kita juga dapat melihat kalau Luo Feng juga mempunyai keinginan menjadi seorang warrior juga. 算了，我们变异兽越过了无人区，黑冠金雕，飞行极速3.9倍音速，羽毛硬度。 Setelah mereka pergi, sistem pertahanan pun mendeteksi kehadiran monster, yang ternyata monster itu adalah elang mutan tingkat 3. Dan di sini, orang-orang dari pertahanan mengutus sejumlah pesawat tempur untuk mengalahkan elang mutan itu. Namun, mereka semua tidak mampu menghadapi monster itu, yang malahan menghancurkan pesawat tempur mereka. Lalu, melihat hal ini, pemimpin mereka memutuskan untuk menghubungi warrior untuk dapat menghentikan elang mutan tadi. 5分钟后迎击。这死机距离多远？1000公里。目标是什么？黑冠金雕。呼叫，希望还来。 Dalam perjalanannya, Luo Feng dan juga temannya bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Xiu Xin. Lalu, kita dijelaskan kalau Xiu Xin adalah teman satu sekolah mereka. Dan tak lama kemudian, datanglah Hao Bai, yang juga teman satu sekolah mereka. Yang terlihat kalau hubungan antara Luo Feng dan Hao Bai tidak begitu akur. Tak lama kemudian, datanglah elang mutan tadi, yang dimana elang mutan itu merusak bangunan yang ada di sana, yang menyebabkan puing-puing dari bangunan itu jatuh dan membahayakan orang-orang yang ada di bawahnya. Karena melihat teman-temannya dalam bahaya, Luo Feng pun menyelamatkan teman-temannya dan juga Xiu Xin dari kaca-kaca yang jatuh karena elang mutan tadi. 快躲！ Di saat Luo Feng dan Xiu Xin dalam bahaya, seorang warrior pun datang dan menyelamatkan mereka dari serangan elang mutan tersebut. Lalu warrior itu pun bertarung di atas awan dan berhasil mengalahkannya hanya dalam satu serangan. Setelah tugasnya selesai, warrior itu pun meninggalkan tempat tersebut. Dan terlihat kalau Luo Feng juga ingin menjadi seorang warrior. Keesokan harinya, saat dalam perjalanan pulang, Luo Feng dihadang oleh Hao Bai, yang dimana Hao Bai meremehkan Luo Feng karena Luo Feng ingin menjadi seorang praktisi. Dan di sini, Hao Bai juga menyombongkan dirinya karena ia adalah murid dari Aula Seni Bela Diri. Dan di sini, ia juga mengajak dua temannya untuk mengalahkan Luo Feng. Karena emosi, Luo Feng langsung melakukan serangannya. Dan dari kejauhan, kita melihat seseorang yang bernama Inspektur Jiang. Di sini, ia cukup terkejut karena Luo Feng mempunyai kekuatan yang cukup kuat. Dan di sini, ia meminta anak buahnya untuk mencari informasi mengenai Luo Feng. Di saat pertarungan itu, terlihat kalau Luo Feng dengan mudah mengalahkan mereka bertiga, walau hanya sendirian. 好，我也正想找一个真人。张浩白，罗峰，
我听说你想当武者。我的牙，罗峰，回头查一下这个孩子的身份。是，好快的速度，秒速应该有25米了。 Sesampainya di rumah, kita diperkenalkan dengan adik laki-lakinya Lo Feng yang bernama Ahua. Lalu juga ayah dan ibunya Lo Feng. Di saat mereka makan bersama, Lo Feng mengatakan kepada orang tuanya jika ia lulus nanti, ia ingin menjadi seorang praktisi agar keluarga mereka bisa hidup dengan lebih layak. Di sini, orang tua Lo Feng mendukung apapun keputusan dari Lo Feng. 让加班双倍工资啊！老罗，是的，少爷，我们找到罗峰的住所了。 Keesokan harinya, saat Lo Feng berangkat ke sekolah untuk melakukan ujian, di perjalanan ia harus memutari jalan karena ada pembangunan jalan. Dan di perjalanannya, Lo Feng dihadang oleh para gangster suruhan Haobai karena insiden kemarin. Di sini, Lo Feng terpaksa harus menghadapi mereka semua. Di sisi lain, teman-teman Lo Feng juga mengkhawatirkannya bahwa Lo Feng akan terlambat untuk mengikuti ujian. Setibanya Lo Feng di ruang ujian, ia pun tidak diizinkan masuk karena terlambat. Lalu Inspektur Jiang pun datang membantu Lo Feng agar Lo Feng bisa ikut dalam ujian. 还可以用来打狗。这就没事了。老师，进来吧。去吧，孩子。 Di saat ujian, Haobai menyuruh kedua temannya membuat keributan, dan dengan sengaja Haobai menginjak kertas ujian Lo Feng, yang menyebabkan Lo Feng mau tidak mau harus mengulangi ujiannya dari awal. Di sini, karena paniknya, di waktu ujian, Lo Feng pun pingsan saat ujian itu berlangsung. 阿峰怎么还不来？你们两个快停下！ 安全进了考场，可你以为这就……我不是故意的。你们几个，哎呦，眼里，想不到也有趣。如果浩白大学期间通过了准物，更进一步了。 Setelah Lo Feng bangun dari pingsannya, Xu Xin pun datang menjenguknya dan memberitahu kalau ia telah pingsan selama 3 hari. Tak lama kemudian, Haobai pun datang. Ia berpura-pura baik kepada Lo Feng di hadapan Xu Xin. Tak lama kemudian, Haobai dan Xu Xin pun pergi meninggalkannya. Dan terlihat kalau Lo Feng tidak menyukai sikap dari Haobai. 没什么。对了，罗峰，你醒了，身体才是最重要的。我昏迷了这么久。罗峰，你昏迷。 对了，徐鑫，没什么。对了，你们两个的关系还挺好的呢。那是，身体才是最重要的。 Keesokan harinya, saat Lo Feng dan temannya melihat hasil ujian mereka, di sini Lo Feng terkejut karena namanya tidak ada. Lalu kita dibawa flashback saat Lo Feng berada di rumah sakit. Di sini, ia dikunjungi oleh Inspektur Jiang. Lalu, Inspektur Jiang mengatakan bahwa dengan kekuatan Lo Feng saat ini, ia dapat mengikuti ujian praktisi Semo. Walaupun ia gagal dalam ujian akademik, ia masih dapat menjadi seorang praktisi. Dalam hal ini, Lo Feng memutuskan agar mengikuti ujian praktisi Semo itu, agar dapat merubah kehidupan keluarganya. 别紧张，你肯定没有。没有。
我目睹了你和那3个武馆高级学员交手，考核的报考资格不设任何门槛，每月初竟然突破到了900公斤，真是难以置信。少说也有300公斤，而全力准武者考核。Di video selanjutnya, Luofeng akan mengikuti ujian praktisi Semo. Bagaimanakah bentuk ujiannya? Kita akan lihat di part selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.